Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang orang tua hebat di luar sana. Berjumpa lagi di channel saya Ibu Citra. Nah, di sini saya akan sharing terkait kecerdasan. Nah, sebelum saya mulai, saya di sini akan bercerita terlebih dahulu. Di sini saya akan bercerita terkait kecerdasan. Yang pertama, kita memiliki anak di rumah. Anak tersebut hebat, pintar, unik berdasarkan kecerdasan mereka di bidang masing-masing. Kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan anak-anak kita, karena pada dasarnya kecerdasan itu dibagi menjadi dua. Ada kecerdasan akademik maupun non-akademik. Ada yang cerdasnya dari segi pelajaran, ada yang dari non-pelajaran. Nah, di sini misalnya anak tersebut harus pintar matematika. Nah, hemat saya, anak tersebut tidak diharuskan harus pintar matematika, namun harus bisa di semua mata pelajaran. Untuk anak yang sudah pintar, itu merupakan bonus untuk anak dan orang tua tersebut. Dari channel ini, Ibu minta mama-mama dari mulai sekarang membuka mata, membuka hatinya bahwa anak kita itu unik berdasarkan kecerdasan yang mereka miliki. Kita tidak bisa membandingkan, misalnya kakaknya pintar matematika, adiknya juga harus. Nah, tidak seperti itu ya, ada juga banyak yang berbeda. Mungkin adiknya pintar dari PJOK-nya, dari menyanyinya, atau dari bidang yang lainnya. Nah, jadi tugas kita di sini sebagai orang tua, kita harus menjadi jembatan untuk anak-anak kita. Kita harus memberikan kepercayaan yang penuh bahwasannya, ayo nak, kamu boleh mengembangkan bakat kamu di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi anak itu akan merasa bahwa mereka itu dihargai dan mereka itu akan tidak sungkan untuk mengeksplor apa itu kemampuannya, apa itu pengetahuannya. Karena di sekolah juga yang mengikuti lomba, mohon maaf, bukan hanya yang dari segi pelajaran saja, tetapi dari yang non-akademik juga ada. Lomba sajak, membaca puisi, atlet futsal, karate, dan masih banyak lagi. Nah, itu juga merupakan bakat. Apabila dilatih terus-menerus bisa mengharumkan sekolah dan tentunya khususnya untuk orang tuanya di rumah juga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwasannya contoh anak yang kembar sekalipun mereka memiliki perbedaan. Tidak mungkin hobi mereka sama, apa-apa sama, walaupun wajahnya sama. Nah, begitu juga Ibu di sini di kelas 1 itu terdapat 23 siswa. Ibu tidak bisa menyamaratakan. Bisa dari sikap Ibu disamaratakan, tidak ada yang Ibu beda-bedakan. Namun dari segi pembelajaran Ibu beda-bedakan. Anak yang sudah bisa membaca, Ibu perhatikan menulisnya. Anak yang sudah bisa menulis, Ibu perhatikan cara menulisnya. Jangan sampai ada huruf besar di tengah-tengah kalimat. Dan masih banyak lagi ya. Jadi kita itu sebagai guru harus bisa menangani berdasarkan apa yang anak perlukan. Nah, seperti itu. Dan tentunya menjadi guru itu hematnya harus menjadi guru yang ideal. Guru yang dinanti kedatangannya, bukan guru yang ditakuti siswanya. Nah, seperti itu. Dan untuk hemat saya, mama-mama dari mulai sekarang bisa mendukung apa yang anak kita sukai, entah itu dari akademik maupun non-akademiknya. Kecerdasan terbagi ke dalam 9 macam. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini adalah kemampuan anak, yaitu berdasarkan fonologi dan semantik. Anak yang mempunyai kecerdasan berbicara, jadi bersosialisasi dengan teman ataupun dengan orang baru itu tidak kaku. Nah, anak yang memiliki kecerdasan linguistik. Yang selanjutnya, anak yang memiliki kecerdasan matematik logik. Anak yang memiliki kecerdasan ini menganggap soal matematika itu bukan suatu kesulitan, melainkan suatu tantangan. Ada rasa greget kalau PR atau tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya belum benar, akan terus mencoba sampai benar. Yang selanjutnya ada kecerdasan visual spasial, yaitu anak yang memiliki kecerdasan ini
mampu memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran ke dalam gambar. Begitu juga sebaliknya. Contoh, di Bu Pena 1A ada sekelompok anak-anak dan satu bapak guru olahraga. Anak yang mempunyai kecerdasan ini akan berpendapat seperti ini. Ibu Citra, ini ceritanya adalah aku dan teman-teman sedang senam di lapangan dan dibimbing oleh bapak guru olahraga. Nah, jadi anak itu akan bisa bercerita berdasarkan ada yang digambar tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kecerdasan musikal. Anak ini mempunyai seni yang tinggi, bisa bernyanyi, bisa mengindahkan nada atau lagu. Misalnya ada lagu Lihat Kebunku, tetapi misalnya di ruang kelas alat-alatnya itu terbatas, kemudian ia bisa keluar mengambil botol aqua lalu diisi batu, dibunyikan seperti ini. Jadi sudah bisa belajar mengindahkan lagu. Lalu selanjutnya ada kecerdasan kinestetik jasmani. Untuk kecerdasan ini anak yang mempunyai ide atau gagasan untuk misalnya ada senam lagu baru, misalnya lagu Penguin. Kemudian anak yang mempunyai kecerdasan ini akan maju ke depan, akan berperaga seperti ini, seperti Penguin. Jadi dia itu bisa ditiru nanti oleh teman-temannya di belakang, bisa membuat gerakan-gerakan. Lalu yang selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan yang dimiliki di dalam diri anak tersebut, tahu apa maunya, apa inginnya. Tetapi mohon maaf, anak yang mempunyai kecerdasan ini itu cenderung kadang kalau bahasa sekarang itu ya insecure. Jadi saya mah tidak mau, saya mah tidak bisa. Bahwa anak yang belajar, ibu pernah menemui seperti itu. Ibu, aku mah tidak bisa, aku mah tidak tahu. Nah, kemudian harus kita rangkul bersama-sama bahwa kita berbicara seperti ini. Ayo nak, semangat, kamu pasti bisa. Ibu juga dulu waktu belajar sama, belajar dulu, tidak langsung bisa. Kemudian setelah kita berbicara seperti itu, anak itu akan, oh iya ya, ibu juga dulu begitu, berarti aku itu harus semangat. Nah, minimal ada muncul rasa semangat dalam dirinya, sehingga dia itu perlu kita berikan support agar dia itu tambah semangat belajarnya. Lalu yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan bisa bersosialisasi yang baik, berinteraksi. Jadi tidak canggung lagi dalam bersosialisasi dengan teman. Lalu yang selanjutnya ada kecerdasan linguistik, yaitu bisa disebut juga dengan kecerdasan natural science. Jadi tahu apa ini lingkungan. Untuk kecerdasan natural science ini kecerdasan yang ada dalam lingkungan. Misalnya tahu ini daun apa, khasiatnya untuk obat apa. Nah, seperti itu. Pada zaman dulu kakek nenek moyang kita apabila sakit itu menggunakan obat herbal. Walaupun kesembuhannya bertahap, tidak akan meninggalkan efek samping. Berbeda dengan sekarang ya, obat-obat sudah kimia sehingga ada efek sampingnya. Contoh, ada untuk menghaluskan kulit, orang-orang berlomba mencari produk yang ada aloe veranya. Padahal kalau sudah dikemas itu di dalam pabrik, di dalam toko, tidak mungkin 100% aloe vera. Mengapa tidak kita coba di pekarangan rumah kita ya mamah-mamah, menanam lidah buaya, kemudian kita gunting dengan gunting yang bersih, lalu setelah itu diamkan di kulkas 1 malam agar tidak ada getahnya dan hilang rasa gatalnya. Kemudian kita bagi 2 dan kita bisa digosokkan ke muka. Nah, seperti itu. Kenapa saya bisa berbicara demikian? Karena saya pernah mencoba. Tapi mohon maaf, tapi kalau untuk aloe vera itu sendiri itu cocok-cocokan. Apabila ada kulitnya yang sensitif akan merah, tapi kalau kulitnya mohon maaf, tetapi kalau kulitnya normal insya Allah tidak akan ada efek sampingnya, tidak akan gatal, tidak akan merah-merah juga di kulit. Nah, seperti itu. Bisa ditanyakan kepada nenek kita di rumah bahwa kita belajar, ini obat apa, untuk apa. Contoh kan, untuk panas dalam bisa menggunakan daun katuk. Daun katuk itu bentuknya seperti apa, lalu dibagaimanakan caranya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ke-9 ini ada kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang sangat bagus sekali. Anak itu mampu menghubungkan
kejadian duniawi ke dalam akhirat. Maksudnya bagaimana? Anak itu mempunyai daya spiritual yang tinggi. Jadi misalnya sedang belajar, lalu ada azan, langsung berlari ke masjid. Kemudian misalnya anak tersebut bertanya, kenapa ini satu baris lagi? Bereskan dulu, lalu ke masjid. Anak tersebut berbicara, kalau waktu sholat itu harus langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau sudah selesai, saya akan mengerjakan kembali pekerjaan saya. Nah, jadi anak itu berbicara seperti ini. Saya takut dosa, saya takut masuk neraka. Berarti anak tersebut bagus didikan mama-mama semua. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu sudah muncul rasa spiritual yang tinggi, bahwa sholat itu kewajiban, apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Nah, dari kecerdasan yang tadi, linguistik, matematik logik, visual spasial, musikal, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, kecerdasan lingkungan atau natural science, dan yang terakhir kecerdasan eksistensial, terdiri dari 9 kecerdasan. Maka kita sebagai orang tua di rumah harus bisa menentukan anak kita termasuk ke dalam kecerdasan yang mana. Tetapi tidak jarang satu anak memiliki kecerdasan, 2 kecerdasan, misalnya linguistik sama kinestetik jasmani. Kemudian di sini ibu beri tips untuk peserta. Kemudian ibu di sini menekankan kembali untuk mama-mama, untuk di sini ibu menekankan kembali untuk mama-mama semua, apabila anak itu ingin cakap, mampu dalam segi pembelajaran, kita itu jangan berperan sebagai orang tua, jangan sebagai orang lain. Harus jadi apa? Menjadi teman mereka, mama-mama. Kita harus masuk ke dunia mereka. Misalnya mereka bilang, mama aku mau main dulu Lego sama mama, udah itu aku janji mau belajar. Nah, kita sebagai orang tua, ya boleh, tapi dengan waktu 5 menit. Kamu harus janji, kalau sudah main lah. Jadi anak itu akan ada rasa, saya harus mengerjakan karena saya sudah janji sama mama saya. Berbeda dengan, mohon maaf, apabila mamahnya marah-marah, jadi ke anaknya juga jadi gak mau mama saya mah marah-marah. Nah, padahal di sini ibu tekankan kembali bahwa orang tua itu adalah guru pertama di rumah, madrasatul ula. Karena tugas bapak ibu guru di sekolah itu terbatas, maka dari itu kita sama-sama sebagai guru dan orang tua, mari kita jalin kerjasama komunikasi dengan orang tua, dengan peserta didik kita di rumah. Sekian sharing yang dapat ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe